Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang Keluarga cinta Nabi. kamu masuk surga. Lalu bagaimana Wis. yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Selamat. Luar biasa doktrinnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Nah teman-teman, doktrin-doktrin seperti ini nih yang menyesatkan umat Islam. Seperti kisah Bang Maman yang viral teman-teman, yang diceritakan juga oleh seorang Habib, yang menceritakan Bang Maman ini dia jarang ibadah nih, jarang sholat, tetapi dia cinta kepada Habibnya. Ahli maksiat nih teman-teman. Setiap malam Bang Maman ini dia jualan kacang rebus. Dan setiap malam teman-teman, Habibnya meminta tuh semua dagangan Bang Maman dimintain semuanya. Karena cintanya kepada Habibnya teman-teman, Bang Maman ini berikan itu dagangannya. Sampai pada satu akhir hayatnya teman-teman, Bang Maman ini meninggal dunia. Lalu Habibnya mendatangi Bang Maman ini dan menuliskan secari kertas surat teman-teman di kotak kecil katanya. Lalu ditempelkan itu surat di belakang kepala jenazahnya Bang Maman. Sambil berkata kepada mayitnya Bang Maman, Bang Maman, nanti kalau malaikat mungkar nangkir bertanya, jangan jawab pertanyaannya. Berikan surat saya kepada mereka, kepada malaikat mungkar nangkir, maka akan masuk surga tanpa hisab. Nauzubillah. Ini adalah doktrin yang sangat sesat dan menyesatkan. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman, silahkan di-subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kisah Bang Maman tadi, teman-teman, sama halnya dengan doktrin Habib ini. Doktrinnya ya mirip-mirip lah dengan kisahnya Bang Maman. Oke, mari kita simak lagi, teman-teman, videonya. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, Tuh, yang cinta kamu Nabi masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Tuh pertanyaannya, bagaimana yang mencintai kalian itu? Maksudnya mereka dari golongan Bani Ba'lawi, dari golongan para habaib, orangnya nakal-nakal, ahli maksiat, jarang ibadah. Lalu bagaimana nasibnya kalau mencintai mereka, para habaib? Ya, oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Selamat. Nah, itu dia doktrinnya. Pada intinya bagaimana cara muhibinnya semakin cinta kepada mereka, meskipun jarang ibadah nih, ahli maksiat, orangnya nakal-nakal, maka akan masuk surga mendapatkan syafaat dari kami, katanya. Sangat bertentangan sekali teman-teman dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita, tujuan kita ini ada di muka bumi ini hanyalah untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana mungkin teman-teman? Bagaimana mungkin muncul orang-orang yang mengaku sebagai Habib? Dia berkata, dia memberikan doktrin kepada orang-orang muhibinnya, kepada jemaahnya. Meskipun kalian jarang ibadah, jarang sholat, nakal-nakal, ahli maksiat, tetapi kalian cukup mencintai kami saja sebagai zuriyah Nabi, maka dijamin masuk surga. Ini tentu saja sudah bertentangan dengan tujuan penciptaan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Datang Habib Sanjindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis
ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." What? Ada satu orang lagi. Ada satu orang lagi. Ini orang sama. Sama, gimana? Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Cinta lagi, teman-teman. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah untuk kita, teman-teman. Jadi mimpi dijadikan dalil agar kita mencintai mereka, yakni dari golongan para habaib. Ngotot banget, teman-teman. Ngotot banget ingin dicintai oleh umat. Dengan dalil mimpi pun dibawa-bawa, teman-teman. Subhanallah. Kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Astagfirullah. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Na'udzubillah. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat. La haula wala quwata illa billah. Kalau dalilnya cinta, teman-teman, maka yang pertama sekali yang kita cintai adalah Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Dengan mentaatinya, bertakwa kepadanya, dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan yang kedua, teman-teman, mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan cara mengikuti sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita semua. Bukan sebaliknya, nggak apa-apa, jarang ibadah. Itu apa-apaan namanya, teman-teman. Nggak apa-apa ahli maksiat, tapi cinta kepada saya, kata Habibnya. Kepada kami, maka kalian dijamin masuk surga. Subhanallah. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Novel Ali Idrus, teman-teman, menyatakan bahwa bangsa ini tidak akan aman. Tidak akan aman negara ini, bangsa ini, kalau kita tidak mencintai mereka yang mengaku sebagai zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. La haula wa la quwata illa billah. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini. Santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Subhanallah. Jadi dikatakan, teman-teman, orang yang berani mengkritik Habibnya, teman-teman, mirip dengan iblis. Sebetulnya, siapa yang paling mirip dengan iblis? Yaitu orang-orang yang merasa paling benar. Anti kritik. Sudah jelas sekali kesalahan di depan mata, tidak mau dikritik. Bahkan ketika dikritik, teman-teman, dikatakan mirip dengan iblis. Sebetulnya, teman-teman, orang-orang seperti inilah yang mirip dengan Subhanallah. Iblis memiliki sifat sombong, teman-teman. Merasa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling segala-galanya. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang mirip sebetulnya dengan iblis. Gak mau dikritik. Orang yang sombong itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan, marah, emosi. Oke lah, teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa sekali, teman-teman. Doktrin-doktrin seperti ini harus kita bantah di media sosial, teman-teman. Kenapa harus di media sosial? Karena, teman-teman, mereka juga menyebarkan doktrin-doktrin ini di media sosial.
Bukan berarti kita sedang menjelek-jelekan kepribadian mereka, tetapi kita membantah narasi-narasi yang mereka sampaikan di media sosial. Dan semoga saja teman-teman video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.